bergabung serta juga sudah banyak ya, dan pemateri kita juga sudah hadir. Mungkin kita bisa langsung mulai saja. Kita buka. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Terdengar, Kang. Terdengar. Terima kasih. Jelas, Kang. Terima kasih, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani pekanan keempat tutorial PAI 2020. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang berbahagia ini. Kita masih diberi kesempatan untuk hadir menimba ilmu bersama-sama untuk suatu kebaikan bagi kita dalam keadaan sehat dan semangat tentunya. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat Bapak Dr. Pandu Hyang Sewu selaku pemateri kita pada hari ini yang telah hadir di Zoom kita pada hari ini, serta teman-teman peserta PAI yang telah hadir yang saya banggakan. Mengawali pekanan PAI kita pada hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membacakan basmalah. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rizky Syaputra yang akan memandu keberlangsungan jalannya PAI kita pada hari ini, yang mana pada pekanan keempat kali ini itu bertemakan Islam dan kebangsaan ya. Jadi teman-teman silakan untuk mempersiapkan alat tulisnya karena nanti akan ada resume yang harus teman-teman kumpulkan juga. Dan buat teman-teman yang belum mengisi presensi, diharapkan segera mengisi presensi di room chat yang tersedia. Selain itu, teman-teman diharapkan selama pematerian untuk aktifkan kameranya, terkecuali memiliki kendala ataupun sebagainya, mungkin itu bisa menyesuaikan. Dan harap menjaga kekondusifan di room kita pada hari ini dengan menonaktifkan mikrofonnya. Baik, untuk mengetes semangat kita di pagi hari ini, kita akan awali dengan jargon tutorial untuk menandakan bahwa teman-teman sudah siap dan semangat mengikuti tutorial pada hari ini. Masih ingat jargonnya? Kalau saya bilang tutorial, teman-teman jawab apa? Cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Bisa? Oke, bisa ya, kita tes sama-sama. Tutorial. Cerdas, ikhlas, Allahu Akbar. Masih belum semangat nih kelihatannya. Kita tes sekali lagi. Tutorial. cerdas, Allahu Akbar. Semoga teman-teman bisa merealisasikan jargon kita pada hari ini dan tetap semangat ya untuk menjadi berusaha menjadi orang yang cerdas ya, ikhlas dalam menjalankannya dan istiqomah mengikuti pekanan demi pekanan kita pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kepada Bapak Dr. Pandu Hyang Sewu, waktu dan tempat disilakan, mangga Pak. Kenapa emangnya kamu nggak teleponnya nggak bisa? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua di pagi hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Itu satu hal yang patut kita syukuri. Itu adalah satu hal yang patut kita syukuri. Kenapa demikian? Karena di antara saudara kita ada yang diberikan cobaan, ada yang terkena musibah, dan lain sebagainya. Baik teman-teman semua, sudah sarapan pagi belum? Alhamdulillah Sudah ya? Alhamdulillah sudah Pak. Ya, yang belum nanti dikondisikan ya. Baik. Teman-teman semua,
apakah kita ini sebagai warga negara atau juga sebagai manusia yang beragama? Mana yang lebih diprioritaskan, sebagai warga negara atau manusia yang beragama? Manusia Kira-kira beragama. Manusia beragama yang menjadi bagian dari warga negara di negaranya Indonesia. Baik. Teman-teman sudah tahu kondisi negara kita saat ini? Sudah. Belum, sudah. Banyak ya, dari berbagai keadaan. Itu harus disyukuri nggak? Keadaan seperti ini? Harus. Apapun juga harus disyukuri. Dan jangan lupa juga kita harus senantiasa berdoa supaya negara ini senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi udah salam ya? Tidak apa-apa ya? Sudah, Pak. Doanya yang banyak. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saya sangat bersyukur, berterima kasih. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi karena kita masih diberikan nafas untuk bisa bertatap maya pada kesempatan kali ini. Yang kedua, tidak lupa sholawat serta salam kita aturkan junjungan baginda Rasulullah SAW. Hanya dengan syafaatnya, itulah jalan yang akan memudahkan kita untuk berada di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pengurus tutorial dan juga kepada teman-teman semua. Kita dapat mengikuti acara ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya izin share screen ya. Saya izin share screen. Nah, sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Bentar ya. Kita akan berdiskusi dengan tema Islam dan kebangsaan. Ada suara lagu Indonesia Raya kedengeran nggak? Nggak ada? Enggak. Oh, ya, baik. Ada, Pak. Berarti aman. Ada, Pak. Ada enggak ya? Tapi kecil, Pak. Islam dan kebangsaan. Baik teman-teman. Sebenarnya beda nggak sih antara Islam dan kebangsaan atau memang ada keterkaitan antara keduanya? Ini kita akan sama-sama mengkaji tentang ini. Ya. Baik. Oh ya teman-teman sebentar izin. Saya mau ke belakang sebentar ya. Pengurus tadi siapa pengurusnya? Ya Pak, Rizky Pak. Ya, Rizky ya. Ki sebentar Ya. izin saya ke belakang sebentar ya. Ya, Sebentar, mangga Pak. sebentar. Ada yang harus saya inikan dulu bentar. Ya, baik Pak. Oke, baik teman-teman, ada yang belum melakukan presensi masuk? Sudah semua ya? Nanti jika ada kendala di saat pengisian presensi masuk ataupun keluar bisa menghubungi CP tiap fakultas ya teman-teman. Nah untuk pematerian hari ini ya kita sampai 9.50, nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi pada pukul 9.50 sampai 10:10. Jadi diharapkan perwakilan dari tiap fakultas atau jurusannya bisa mempersiapkan pertanyaannya gitu ya.
Karena nanti di sesi tanya jawab mungkin kita akan minta delegasi lah tiap jurusannya gitu, biar setiap perwakilan jurusan bisa menanyakan perihal pematerian pada hari ini yang nanti akan kita kembangkan di sesi diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kedengaran suara saya? Kedengaran. Iya, saya share lagi ya. Kok nggak bisa ngelihat ini? Bentar. Baik. Nah, bisa terlihat ya share-nya teman-teman. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf tadi ada gangguan. Islam dan kebangsaan. Teman-teman ada yang tahu moto kampus kita apa? Teman-teman ada yang tahu moto kampus kita apa? Ilmiah, edukatif, dan religius. Betul? Iya, itu adalah moto kampus kita, teman-teman. Baik. Islam dan kebangsaan. Kita akan diskusi bersama-sama pada 3 aliran hubungan Islam dan negara menurut Munawwir Syazali. Jadi ada 3 hubungan agama dan negara. Agama dan negara ini adalah suatu kesatuan yang sebenarnya berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Apakah setiap orang mengatakan aku cinta Pancasila disebut Pancasilais? Apakah orang belajar agamanya dengan tekun, dengan jujur, serius disebut radikalis juga?
sebenarnya di mana letak kesalahan terhadap isu-isu tersebut. Nanti kita akan mengkaji itu bersama. Baik, menurut Munawir Sazali dibagi 3 aliran hubungan Islam dan negara. Yang pertama adalah Islam adalah agama yang paripurna, termasuk negara. Dalam artian Islam itu adalah agama yang sempurna, yang di dalamnya mencakup bagaimana tata sistem kelola negara diajarkan oleh agama ini. Jadi demikian. Yang kedua, Islam itu tidak ada hubungannya dengan negara. Yang dimaksudkan di sini apa? Tentu berbeda. Islam itu adalah religius, ideologinya religius, agama itu religius, sedangkan Pancasila adalah filsafat cabangnya. Di sini berbeda, tapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Karena negara adalah bagian dari Islam itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah Islam mencakup prinsip dan tata nilai negara. Disinilah kenapa kita tidak bisa memisahkan negara dan agama. Teman-teman tahu kasus bagaimana Mustafa Kemal Atatürk di Turki menjadikan Turki negara sekuler. Semua simbol keagamaan dihilangkan. Dan sekarang berubah dengan kepemimpinan Erdogan, semua fungsi yang dulunya bukan masjid dialihfungsikan menjadi masjid kembali. Nah, disinilah ada 3 sebenarnya hubungan antara Islam dan negara menurut Munawir Sazali. Jadi Islam itu adalah agama yang paripurna, agama yang sempurna. Islam as religion, Islam huwa din. Satu-satunya agama yang diberikan nama oleh Allah secara langsung adalah Islam. Wa raditu lakum Islam dinan. Nah, Islam dinan sebagai sebuah agama, din. Sedangkan agama-agama yang lainnya berhubungan dengan nama berasal dari sebuah kaum. Al-Yahud wan Nasara itu adalah nama kaum dan menjadi sebuah nama agama. Tapi Islam as religion ini Allah yang memberikan secara langsung. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islama dinan. The meaning is Islam as religion, Islam dinan. Lantas kenapa tidak ada hubungannya dengan negara? Yang dimaksud tidak ada hubungannya dengan negara ini berbeda secara sumber rujukan dan prinsipnya. Ideologinya jelas berbeda. Agama itu ideologinya adalah ilahiyah, ketuhanan, wahyu, berasal dari Tuhan. Tapi Pancasila adalah suatu sistem yang dibuat oleh ideologi manusia. Di sini yang berbeda itu. Oke, Islam mencakup prinsip dan tata nilai bernegara. Prinsipnya satu sebenarnya, sederhana. Wa amruhum syura bainahum. Konsep siasah dan syura itu merupakan konsep Islam dalam tata nilai bernegara. Baik, teman-teman. Saya lanjutkan. Nah, di sini ada model hubungan agama dan negara. Jadi ada beberapa model yang ditawarkan oleh Husain Muhammad. Pertama, hubungan integral. Kedua adalah hubungan mutualistik, saling memberikan keuntungan. Integralistik adalah hal-hal yang tidak bisa dapat dipisahkan. Dengan demikian akan memberikan kebermanfaatan. Kenapa demikian? Pada awal kedatangan Islam di Indonesia, kita berbicara perspektif ke Indonesia. Agama apa yang pertama kali datang menghampiri Indonesia? Ada yang tahu teman-teman? Sebelum datangnya Islam. Hindu, Buddha. Hindu Buddha. Betul, sahih, betul. Hindu Buddha merupakan agama yang datang lebih dulu daripada Islam. Lantas apa hubungannya? Kalau agama dan negara ini merupakan bagian dari hubungan integralistik. Semuanya sangat berhubungan tentunya antara agama dan negara ini. Bukti dari hubungan itu, coba kita lihat praktek-praktek keagamaan, ritual-ritual keagamaan yang ada dalam agama Hindu dan Buddha, dan itu dipraktekkan oleh orang-orang Islam. Di sini ada benturan atau bahkan ada perbedaan pendapat yang tajam. Apakah budaya masih diperbolehkan untuk masuk dalam ranah syariat, sedangkan budaya-budaya tersebut tidak diajarkan pada zamannya. Ingat, model seperti ini sebenarnya kalau dikaji melalui hubungan integralistik, itu ada hubungannya. Karena tidak ada suatu agama yang turun tanpa bersentuhan dengan nilai-nilai budaya. Ketika Islam turun di negara yang bernama Indonesia, maka budaya Indonesia mau tidak mau akan mempengaruhi dan saling mempengaruhi dengan ajaran agama itu sendiri.
Teman-teman bisa memberikan contoh kalau memang hubungan agama dan negara dalam perspektif Buddha ini memberikan penjelasan kalau di sana ada sebuah hubungan sebenarnya. Yang kedua adalah hubungan mutualistik. Bagaimana hubungan mutualistik ini? Suatu agama akan menjadi syiar untuk masyarakat di negara tertentu karena agama itu memberikan sebagai jawaban spiritual. Masyarakat haus akan spiritual. Sebenarnya begitu. Saling memberikan hubungan mutualistik. Dan ketika nilai-nilai ajaran Islam, saya katakan nilai-nilai ajaran Islam menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tataran sistem negara di Indonesia, maka disitulah terjadi hubungan mutualistik. Islam sebagai rujukan. Dan Islam menawarkan itu. Kenapa demikian? Islam sudah membuktikan dari abad-abad sebelumnya tentang kesuksesan Islam dalam menaklukkan Eropa. Ya, coba luar biasa kalau sekarang konsisten dan tidak ada lagi permasalahan antara negara dan agama. Islam menjadi rahmatan lil alamin itu betul terbukti. Itu sudah dibuktikan sampai terakhir Daulah Turki, Abbasiyah Umayyah sebelumnya. Turki Utsmani terakhir kan runtuh gara-gara khilafah Turki itu dipaksakan untuk menjadi sebuah negara sekuler. Saya sempat membuat sebuah kajian tentang sekularisme di Turki. Ternyata yang mulai dihilangkan adalah budaya-budaya dulu. Untuk menghilangkan suatu agama dari negara itu budayanya dulu yang dihilangkan, teman-teman. Tanpa terasa, budaya itu tanpa dirasa. Beda kalau menggunakan senjata pemusnah massal, maka itu akan terasa. Itu bagi negara yang budayanya sudah kuat, maka digunakan senjata pemusnah massal. Tapi bagi negara yang budayanya lemah, serangannya cukup dengan budaya. Apakah Indonesia menjadi bagian dari negara yang mana budaya Islam sudah mulai hilang? Ya, kita tanya nanti pada generasi muda, khususnya Anda ini semua. Baik, saya lanjutkan selanjutnya. Beberapa pendapat tokoh Muslim tentang ini, negara dan agama. Ibnu Taimiyah mengatakan, tanpa kekuasaan negara yang bersifat pemaksa, agama berada dalam bahaya. Apakah dengan demikian agama ini harus menjadi suatu ajaran yang wajib bagi masyarakat sebuah negara? Nah, kita harus memahami apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah di sini. Tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya. Dengan demikian, apakah agama ini ajarannya memaksa? La ikraha fid din, qad tabayyana rusyd minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama itu. Lantas apanya yang harus dipaksa? Nah, di sini teman-teman pernah mendengar suatu istilah, kejahatan yang terorganisir lebih hebat, lebih sukses daripada kebenaran yang tidak terorganisir. Nah, tentunya teman-teman pernah mendengar istilah ini. Kekuasaan negara yang bersifat memaksa dalam artian ketika setiap orang Muslim yang jujur memiliki kewenangan untuk duduk di pemerintahan, membuat sebuah kebijakan, maka seharusnya dia menggunakan nilai-nilai agama dalam membuat kebijakannya itu. Kekuasaan negara yang bersifat memaksa. Kalau suatu negara sudah berada dalam ambang kehancuran, keruntuhan, tawarkanlah solusi Islam sebagai sebuah solusi alternatif. Mungkin kita tidak merasa sebenarnya sekarang mata uang, dinar dan dirham itu sudah mulai dilirik oleh ahli-ahli ekonom dunia. Apakah nanti perpolitikan juga sudah mulai menggunakan politik Islam, siasah Islamiyah? Al-Mawardi berbeda lagi. Al-Mawardi mengatakan kekuasaan Tuhan adalah mutlak dan harus dijadikan landasan kekuasaan negara. Nah, ini luar biasa lagi. Kalau begitu syariat Islam harus mutlak diterapkan menjadi landasan kekuasaan negara dalam bentuk peraturan atau undang-undang. Haruskah demikian? Atau kita tetap mempertahankan Pancasila? Kekuasaan Tuhan adalah mutlak. Karena apa? Kekuasaan manusia sifatnya hanya sementara dan itu sifatnya amanah.
Kalau setiap para pejabat menyadari bahwasanya kekuasaan Tuhan adalah mutlak, maka kekuasaan yang dia miliki saat ini itu tidak akan dijadikan sebagai ajang untuk kepentingan dirinya dan keluarganya, tapi untuk kepentingan rakyat. Ini yang harus dipahami dari pendapat Al-Mawardi ini begitu. Kekuasaan Tuhan adalah mutlak dan harus dijadikan landasan kekuasaan negara. Jadi jangan merasa kita ini akan duduk di singgasana selamanya. Nah, mungkin teman-teman sekarang sudah mulai terbentuk himpunan ya. Sudah belum ada ketua himpunannya masing-masing dari berbagai prodi? Sudah terbentuk belum? Ketua angkatan maksud saya, bukan ketua, Belum, ketua Pak. angkatan. Belum, karena belum tatap muka ya. Nah, setiap orang yang memiliki jabatan kekuasaan itu harus disadari jabatan dan kekuasaan dirinya bukan kekuasaan yang mutlak, tapi kekuasaan Tuhan yang paling mutlak. Dan itu harus dijadikan landasan kekuasaan negara. Kenapa? Biar setiap orang menyadari, oh iya, saya itu menjabat cuma beberapa tahun. Saya itu jadi ketua angkatan cuma sekali atau selamanya saya jadi ketua angkatan. Saya ketua himpunan mengalami periodisasi misalkan. Nah ini orang-orang terlalu rakus dengan kekuasaan yang diamanahkan dari negara. Padahal kata Al-Mawardi, kekuasaan Tuhan yang mutlak itu. Kekuasaan Tuhan. Al-Ghazali beda lagi. Agama adalah dasar. Kalau agama dasar, pondasi, maka penguasa atau kekuasaan negara adalah penjaganya. Penguasa atau kekuasaan negara adalah penjaga. Bukan justru malah meruntuhkan konsep dasar agama itu sendiri. Isu agama dilempar. Isu agama dipolitisasi. Karena mayoritas Islam di Indonesia ini. Jadi isunya itu sangat sensitif ketika membahas isu ini. Nah, harusnya penguasa dan negara adalah penjaga. Ketika penguasa dan negara penjaga, maka dasar itu akan kuat. Dan dasar itu akan selalu menjadi rujukan utama dalam konsep bernegara. Baik teman-teman, saya lanjutkan. Nah, fenomena faktual di Indonesia. Ini fenomena sebenarnya. Setuju nggak kalau sistemnya harus syariat Islam? Saya tanya. Untuk sekarang mungkin belum bisa, Pak. Kenapa alasannya? Karena banyak etnis lain sama agama lain juga, Pak. Oke. Berarti kalau Anda mengatakan untuk sekarang belum bisa, berarti nanti bisa gitu ya. Oke, sistemnya harus syariat Islam. Ini fenomena sebenarnya. Kenapa dikatakan fenomena? Kenapa harus dipaksakan? Satu. Yang kedua, akan datang saatnya nanti. Karena apa? Ini sudah janji Allah. Ini sudah janji Allah. Dan ini sudah disampaikan melalui Rasulullah. Iya kan? Nanti ada saatnya nanti teman-teman sebenarnya. Bagaimana dengan sistem yang sekarang? Bagian mengikuti sistem kebijakan pemerintah adalah bagian dari ketaatan terhadap ulil amri. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin di antara kalian. Kalau di antara kalian berdebat, maka balikan lagi, cari solusinya dalam Al-Quran dan hadis ilallah wa Rasul. Nah, ini menarik teman-teman sebenarnya dalam kalangan akademis, aktivis ya, tentang sistemnya harus syariat Islam. Tidak usah sistemnya, tapi terapkan syariat itu dalam setiap diri pribadi bangsa ini. Itu luar biasa. Nanti akan menjadi sebuah kekuatan. Kalau dari sistemnya langsung dari di atas itu unsurnya paksaan, tapi kalau dari bawah kekuatannya, maka orang-orang tersebut yang nanti ke atas dia akan menerapkan secara tidak langsung. Bahasanya bukan menerapkan sebenarnya, tapi lebih kepada membudayakan. Ini yang beratnya sebenarnya. Sekularis. Kenapa dikatakan sekularis? Kasus Turki yang memisahkan antara negara dan agama. Ya, kasus sekuler itu. Jadi ya ada sebuah adigum menarik dari Thomas Aquinas yang mengatakan begini. Kalau pengen jadi orang modern harus sekuler. Orang sekuler itu apa? Orang yang berusaha memisahkan antara agama dan negara. Kalau ngomong agama, ngomongnya di masjid. Jangan ngomong agama di kelas. Jangan ngomong agama di tempat-tempat publik. Karena agama itu ruang privat. Nah, ini orang-orang sekuler sudah berpikir seperti itu. Jangan membawa agama ke ruangan Zoom.
Karena agama itu di masjid. Setuju nggak teman-teman? Enggak, Pak. Tidak. Kenapa dalam agama ini diajarkan dalam setiap langkah harus niatnya lillah wa rasul. Ya, mau makan aja Allahumma barik lana. Mau belajar aja Rabbi zidni ilman. Mau masuk kamar mandi ada doanya. Mau tidur ada doanya. Tidak bisa. Ketika seseorang membuat sebuah keputusan kebijakan untuk negara, untuk masyarakat bangsa ini, seharusnya dia menggunakan tangan kewenangannya itu dengan landasan bismillah dulu. Kalau atas landasan bismillah, maka hal demikian yang menyebabkan mengindikasikan agama itu harus ada dalam setiap aktivitas nafas manusia. Sekuler berbeda. Di ruangan Zoom jangan ngomong agama, karena agama bukan untuk dibicarakan di ruangan Zoom. Nah, paham-paham sekuler seperti itu yang sudah mulai. Kira-kira di Indonesia sudah mulai belum virus-virus sekuleris itu masuk? Kita sebenarnya sudah, mungkin ada sebagian yang menyadari dan belum menyadari. Mungkin demikian. Nah, mutualistik itu mutualism. Demi kepentingan tertentu, agama ada yang dipolitisasi dan lain sebagainya. Ini juga sama sebenarnya runutan dari atas. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini problematika yang lebih jelasnya teman-teman. Yang dimaksud pemberontakan fisik terhadap negara apa? Banyak terjadi kerusuhan di mana-mana, ya, anarkis, radikal. Kalau ada orang yang menusuk seorang ulama disebutnya apa? Orang gila. Betul? Kalau ada orang yang membuat suatu tindakan anarkis sebutnya radikal. Isu khilafah juga ini adalah isu yang tidak pernah berhenti sampai saat ini. Sebelum khilafah itu ada di negara ini, bukan di negara ya. Khilafah itu akan ada di dunia ini bahkan, tidak hanya negara. Kemudian isu intoleransi. Ini ada orang-orang pihak-pihak tertentu yang ingin membuat isu agama yang sudah damai, kehidupan yang damai ini menjadi tidak lagi damai. Intoleransi ini adalah sebenarnya yang intoleran itu bukan ajaran agamanya, tapi oknum dan bukan pemeluknya. Saya yakin pemeluk agama di negara ini semuanya sudah toleran, tapi ketika ada oknum tertentu yang menyulut api, maka isu intoleran ini muncul lagi. Ini biasanya muncul ketika masa-masa tahun politik, teman-teman. Coba kita sadari bareng-bareng ya. Isu sekularisme, budaya-budaya barat, isu khilafah, ini bagian dari problematika relasi Islam dan negara di Indonesia. Sebenarnya ini semua tidak ada, kecuali oknum atau orang punya kepentingan yang memunculkan kembali isu ini. Ya, orang suruhan, di blow up isunya. Jadi ada lagi kasus-kasus seperti penyerangan terhadap tokoh agama, baik itu agama Islam, agama Kristen dan yang lainnya. Baik, saya lanjutkan. Secara tidak langsung Pancasila itu sudah ada di dalamnya nilai-nilai Islam. Bukan syariat Islam loh, berbeda loh. Pancasila itu berlandaskan, bernafaskan nilai-nilai Islam. Nih, bisa kelihatan nggak slide-nya teman-teman? Relasi nilai-nilai Islam dan Pancasila. Sila yang pertama apa? Coba, siapa yang hafal sila yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhanan yang Maha Esa. Mantap. Kira-kira ada nggak ayat yang berbicara mengenai ketuhanan yang Maha Esa? Ada. Surat Al-Ikhlas. Ayat apa coba? Surat apa? Surat Al-Ikhlas. Betul. Al-Ikhlas. Fatin, Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu adalah surat yang benar-benar tauhid banget gitu loh. Ya, sering dikatakan tidak ada kalimat ikhlas di dalamnya. Ya justru itu. Saking ikhlasnya tidak ada kalimat ikhlas. Maka kalau ikhlas nggak usah diomong-omongin. Sebenarnya kan gitu. Surat Al-Ikhlas sendiri nggak ada kalimat ikhlas. Pak, saya tuh ikhlas mau ngerjain ini. Ya, ntar hilang ikhlasnya.
Ikhlas itu ya benar-benar tersirat. Nama suratnya aja nggak ada kalimat al-ikhlasnya. Ada nggak kalimat al-ikhlasnya coba? Nggak ada. Benar-benar tauhid ya. Nah, nilai ilahiyah hablum minallah. Ini horizontal ini, vertikal dan horizontal. Jadi hubungan dengan Tuhan sebenarnya yang pertama itu. Coba lihat. Sila pertama adalah sila tentang tauhid dan itu paling penting. Pondasi paling pertama adalah tauhid. Nabi dakwah di Mekah itu tauhid. Tapi Nabi dakwah di Madinah itu bukan masalah tauhid lagi. Tapi lebih kepada hubungan manusia dengan manusia. Nabi Ibrahim dengan menghancurkan berhala itu dakwah tauhid. Sebelum berdakwah ke masyarakat, hancurkan dulu berhala-berhalanya. Jangan sampai pas dakwah tapi tauhidnya lemah. Ntar gak nyambung. Nah, nilai yang kedua apa? Sila yang kedua, teman-teman siapa yang hafal? Yang hafal saya kasih bala-bala nanti. Sila kedua apa? Kerjaan yang adil dan beradab. Kerjaan yang adil dan beradab. Coba lihat. Hablum minan nas. Ya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kalian untuk berbuat adil dan baik. Adil. I'dilu fa innahu aqrabu littaqwa. Kata Allah, berbuat adillah. Karena adil itu mendekatkan kepada ketakwaan. Dalam mahfuzat khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah pertengahannya. Nah, adil ini jadi konsep pertama dalam berhubungan dengan manusia adil. Keadilan sosial kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang yang adil itu lebih identik dengan orang yang beradab sebenarnya. Adab ini ngomongnya akhlak. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Rasul mengatakan demikian. Yang mendidik aku itu Rabbi, Tuhanku. Maka akulah role model untuk masalah adab. Nah, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sebaik-baik akhlak. Dan itu adalah manusia yang adil dan beradab. Coba. Nafasnya gitu loh. Nafas setiap sila itu nafas Islam. Nilai Islam. Yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Siapa yang mau memberikan pendapat ayat hadis mana yang mengatakan tentang persatuan? Saya, Pak. Coba. Iya, silakan. Alpan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Sahih. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Untuk saling berpegangan erat dan janganlah kalian berpecah belah. Karena kita semua adalah sebuah komunitas ikhwan. Wa kunu bidallahi ikhwanan fa asbahtum bi ni'mati ikhwanan. Nah, ikhwan di sini apa? Bukan ikhwan organisasi. Ikhwan di sini adalah saudara. Persatuan Indonesia. Al-muslimu lil muslim kal bunyan yashudu ba'duhum ba'du. Jadi seorang muslim dan muslim lainnya itu ibarat sebuah bangunan yang saling memperkuat satu sama lain. Kalau yang satu sakit gigi seharusnya semuanya merasakan. Ketika saudara kita di beberapa negara Rohingya ya, terus di negara mana lagi itu krisis, diusir dari tempatnya, bahkan di India juga kebijakan-kebijakannya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita bisa mendoakan dan kita bisa merasakan. Jangankan umat kita, kalau ada yang menghina Nabi kita, nauzubillah. Wah, yang menghina lambang-lambang agama kita. Nah, sebenarnya itu saya yakin itu bukan dari orang keinginannya, tapi itu ada beberapa orang yang menyulut api emosi itu muncul. Jadi kita harus saling bersatu. Sila keempat, silakan. Ini sila yang panjang. Siapa ya? Sila keempat. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan dalam permusyawaratan perwakilan. Ayat Al-Quran. Wa amruhum syura bainahum. Ya, sama atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Benar. Pernah mendengar istilah itu? Suara rakyat adalah suara Tuhan. Pernah mendengar? Kenapa dikatakan demikian? Karena manusia ini adalah wakil Tuhan. Khalifah al-ard. Khalifah fil ard. Betul tidak? Khalifatul ard. Kebayang loh, wakil Tuhan kita. Teman-teman ini generasi ini adalah wakil Tuhan semuanya. Harusnya kita bisa berbuat berlandaskan hikmah dan memutuskan sesuatu berdasarkan permusyawaratan. Jangan tiba-tiba kita berbuat tanpa ada musyawarah. Menentukan kebijakan sepihak, menentukan kebijakan yang tidak transparan. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan bersama teman-teman. Yang terakhir apa? Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan pernah membeda-bedakan warna kulit. Jangan pernah membeda-bedakan agama dan ras. Apa itu dalilnya? Yang tentang ta'aruf, siapa yang tahu dalil tentang ta'aruf? Ya. Dalil yang tentang ta'aruf, di ta'arufu, yang tahu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha bima ta'malun khabir. Lah. Siapa yang bisa memperbaiki? Innallaha Alpan, coba buka lagi ayatnya Alpan. Iya Pak, Coba buka lagi, harus ditemukan. Baik teman-teman. Nah, ayat tadi berpesan tentang bagaimana kita itu hidup berdampingan. Dan tujuan utamanya adalah untuk saling mengenal. Dari sekian orang yang sudah kenal, itu ukuran Allah satu. Yang paling mulia adalah yang bertakwa. Coba lihat, ayat keadilan dengan konsep takwa itu tidak jauh, teman-teman. Ya, keadilan kenapa dekat dengan ketakwaan? Karena orang yang adil, dia bisa berbuat sesuatu sesuai dengan porsinya. Dia bisa proporsional dalam artian. Ya, Alpan sudah ketemu? Udah Pak. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Ya, terima kasih Alfan, akhina Alfan. Baik. Teman-teman, apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa yang beragama Islam, mahasiswa yang merupakan generasi emas, generasi penerus bangsa ini? Sederhana sebenarnya ya. Lihat ada gambar apa di sini? Budayakan berpikir positif. Kenapa? Tanpa disadari, positive thinking itu dapat mempengaruhi imun. Ngerti nggak? Husnuzon itu mempengaruhi imun, serius. Dan bisa berpengaruh terhadap kondisi psikis kita. Husnuzon, dan husnuzon. Itu secara tidak langsung. Husnuzon ini landasannya tidak mudah. Keyakinan kepada Allah. Karena kalau ada keraguan sedikit pun, bagaimana mau husnuzon? Pasti selalu suuzon. Oke, next. Ini yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa Muslim yang menjadi generasi penerus bangsa ini. Jujurlah dari hal kecil. Jujur itu berkaitan dengan sebuah doa yang disampaikan oleh salah satu nabi kita. Nabi Adam, doa Nabi Adam ketika turun dari surga itu doanya ini. Nabi Adam tidak menyalahkan Allah dan Rasulnya. Nabi Adam tidak menyalahkan malaikat. Nabi Adam tidak menyalahkan istrinya dan Nabi Adam tidak menyalahkan setan sekalipun. Tapi Nabi Adam menyalahkan siapa?
menyalahkan dirinya sendiri. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Orang yang tidak jujur terhadap dirinya sendiri adalah bagian dari orang-orang yang menzolimi dirinya sendiri. Jujurlah dari hal kecil. Oke. Teman-teman ada yang suka, ini gambar apa itu, coba lihat. Gambar apa? Warna gelasnya apa? Merah dan Putih. putih. Betul? Filosofisnya apa itu? Itu kopi atau teh? Terserah, tergantung teman-teman lebih suka ngeteh atau ngopi. Yang penting dari perbedaan itu bisa terbentuk hati, simbol hati. Yang sebenarnya kopi dan teh lebih nikmat dalam keadaan hangat. Benar nggak? Maka dari itu hangatkan Indonesia dengan cinta. Karena ngopi dan ngeteh itu lebih nikmat kalau ada yang menemani. Sehingga tanpa putih atau tanpa merah itu tidak akan ada simbol hati tersebut. Simbolnya dari setengah dong. Benar kan? Belahan jiwanya kemana? Merah putih adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi apa yang bisa kita perbuat? Hangatkan Indonesia dengan cinta. Jangan biarkan emosi dan amarah menjadikan kita bangsa yang tak beradab. Oke, next. Saya ingin mengatakan UPI itu adalah kampus nasionalis religius. Dengan motonya ilmiah, edukatif, dan religius. Maka dari itu nasional ismi. Kalau dibaca apa? Disatuin? Nasionalisme. Oke. Nasional ismi. Kenapa harus nasional? Nasional ini bagian dari kita ketaatan pada pemerintah dan pemimpin. Bagian dari hubbul waton, cinta tanah air adalah bagian dari kita mengimani agama ini. Makanya harus. Kalau ada lampu merah, harus diapain coba? Ketemu lampu merah di perjalanan, teman-teman. Iya, Pak. Berhenti atau Berhenti. Nah, itu artinya apa? Merah artinya apa? Berani. Berani. Kok nggak berani? Kok berhenti? Katanya berani. Tapi kok berhenti? Coba siapa yang mau jawab? Komunis. Waduh, Hanif ekstrim nih Hanif. Nah, Merah mestinya beda. Gimana, Alvin? Merah itu berani, tapi kok di lampu merah kok berhenti? Nggak berani dong. Ya kan emang udah peraturannya kan merah tuh berhenti, Bapak. Nah, udah peraturannya merah itu berhenti. Tapi makna merah apa? Berani. Berarti takut kalau gitu. Nah, merah itu berani, betul. Dan merah dalam lampu merah berhenti. Kalau kamu berani mati, silahkan terobos. Kalau berani ditilang, silahkan terobos. Berani nggak? Nggak berani. Ya, betul. Berani melanggar itu adalah kesalahan. Beraninya adalah berani untuk mempertahankan kedaulatan bangsa ini. Oke, terakhir. Ini yang ingin saya pertegas ya untuk Islam di Indonesia, Islam dan kebangsaan ini. Jadi sebenarnya teman-teman kita harus setuju dan sepakat Islamisasi itu bukan Arabisasi. Mengerti maksudnya? Islamisasi bukan Indonenisasi juga. Indonesianisasi ya. Islamisasi bukan Arabisasi. Karena apa? Kalau Islamisasi Arabisasi berarti budaya ya. Budaya. Tapi Islam yang diturun di Indonesia adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Bagaimana Islam menjadi sebuah nilai-nilai. Dan itu sudah ada dalam Pancasila. Berkontribusi dalam menjaga Indonesia menjadi negara yang aman, damai, sejahtera tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman dalam diri Anda masing-masing. Nilai-nilai yang susah itu, values-nya. Oke, terima kasih teman-teman. Oh, ini masih ada ternyata. Oh, ini terakhir ya. Oh, ini tadi udah dibahas. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator kita di pagi hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pandu atas materinya. Iya, terima Udah kasih. banyak ya ilmu baru yang kita dapatkan. Mungkin untuk selanjutnya mari teman-teman kita kembangkan di sesi diskusi. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan sampaikan di room chat, nama, jurusan, dan izin bertanya. Mungkin kita buka dulu untuk beberapa pertanyaan. Nanti bisa dijawab langsung sama Pak Pandu ya. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan seputar pematerian tadi ya, dengan tema Islam dan kebangsaan. Dua hal yang tak luput dan tentu ada relasi dalam keberjalanan gitu. Tak luput juga tadi di dalam nilai-nilai Pancasila pun ya, falsafah negara kita itu mengandung relasi yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman. Silakan dari teman-teman, ada 156 partisipan nih. Ada yang mau bertanya nggak? Silakan tuliskan nama dan jurusan, izin bertanya. Oke, sudah ada masuk satu pertanyaan dari Anggun, Prodi Bahasa dan Sastra. Anggun bisa on mic? Anggun? Bisa, kedengeran nggak ya suaranya? Kedengeran, silakan. Jadi saya ingin bertanya mengenai lingkup sosialisasi. Jadi di Indonesia ini kan kita bermacam-macam, kayak multikultural dan multiteis ya tentunya. Jadi apakah kita harus selalu membawa nama agama dalam suatu diskusi dan juga menyelesaikan suatu masalah yang semacam isu-isu sosial seperti itu? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anggun, kalau boleh tahu NIM-nya berapa? Bisa tuliskan nih di room chat. Oke, gitu Pak Pandu. Tadi ada nanti masuk saya tuliskan di kolom chat. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa ditampung dulu Pak atau dijawab satu-satu? Iya. Mau langsung dijawab aja sama Pak Pandu? Mohon maaf Pak, belum di-unmute suaranya, belum kedengaran. Oh ya, mohon maaf. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, apakah harus selalu membawa agama dalam setiap interaksi sosial kita dengan berbagai suku, adat, budaya dalam komunitas multikultural ya? Karena negara kita negara yang multikultural sebenarnya. Agama itu sifatnya adalah privat sebenarnya dalam hal ini. Kenapa? Yang harus ditonjolkan itu dari setiap pribadi beragama adalah nilai-nilai dari ajaran agama itu sendiri. Nilai-nilai. Nilai tepat waktu, disiplin, kejujuran. Nilai-nilainya. Tanpa harus mengatakan Anda seorang muslim. Tanpa harus mengatakan Anda agama apapun itu. Tapi ketika nilai-nilai terpancar dari dalam kepribadian Anda, maka orang akan respect terhadap Anda. Dan mereka tidak akan, what is your religion? Jadi tampilkanlah dulu yang itu seperti apa. Pribadi yang paripurna itu seperti apa. Ya, karena nilai-nilai itu sifatnya tersirat teman-teman sebenarnya. Ya, tidak tersurat secara langsung. Justru orang akan respect dengan hal seperti itu. Wah, ini pribadinya. Nanti dia akan bertanya lebih jauh lagi, bagaimana, dari mana Anda bisa berkepribadian seperti ini. Lalu Anda bisa mengatakan, ajaran agama kami seperti ini. Maka orang-orang akan respect dengan hal itu. Mungkin begitu ya, Anggun. Semoga jawabannya kurang, sehingga nanti Anggun bisa mencari jawaban dari referensi lain. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Pandu di atas jawaban dari Anggun tadi.
Mungkin ini udah banyak lagi nih yang tanya. Oke, kita selesaikan dulu satu-satu. Silakan dari selanjutnya, Rifki Zainal Mutakin. Rifki, bisa on mic? Ya, Silakan. kedengeran nggak, Kak? Kedengeran. Oke. Bismillah. Afwan, Kak, sebelumnya nggak on cam, ada gangguan masalah jaringan, Kak. Ini Bapak, saya ingin bertanya, tadi kan ada menyinggung sedikit tentang Indonesia, maksudnya tentang kultur di Indonesia khususnya. Ini Kak, Bapak, saya ingin bertanya khususnya tentang fenomena hari ini yang ada salah satu golongan yang mengatakan bahwasannya Islam Nusantara yang di sana mereka apa ya? Menjadikan bahwasannya Islam di Indonesia itu harus Islam keindonesiaan gitu. Sedangkan kan yang namanya syariat atau yang namanya hukum di Islam itu jelas, dan mau apapun itu bentuknya, yang namanya perintah itu kan jelas Pak, perintah. Nah, untuk menyikapi hal-hal seperti ini tuh kita harus ada apa gitu, imun apa yang harus kita adain di diri kita supaya hal-hal tersebut, paradigma tersebut bisa terpantulkan gitu, atau paradigma tersebut bisa jauh dari kita gitu Pak. Ngerti nggak? Maksudnya jelas gak sih Kak? Oke. Iya. Mangga Pak, bisa langsung tadi yang pertama dijawab. siapa? Aldri ya? Rifki tadi. Baik. Rifki, maaf. Ya. Baik, Rifki. Kenapa sih muncul konsep Islam Nusantara? Itu kita harus tahu dulu ya. Tadi saya sempat menyinggung Islamisasi bukan Arabisasi sebenarnya. Ya. Kita harus bisa membedakan mana itu ajaran agama, mana itu produk budaya. Atau bahasa lain produk syariat dan produk budaya. Kita harus bisa membedakan itu pertama. Kenapa demikian? Saya katakan juga tadi, ajaran itu turun bersentuhan dengan budaya. Sedangkan budaya menurut Kunchononingrat adalah hasil cipta rasa kreasi manusia. Betul kan? Manusia punya produk namanya budaya. Tuhan menurunkan sebuah ajaran dalam bentuk syariat. Syariat Tuhan dalam bentuk ajaran setiap agama. Ini bagaimana menyikapinya? Ketika masuk ke Indonesia namanya Nusantara. Ya. Budaya Nusantara. Apakah seperti itu juga sebagaimana yang terjadi beberapa tahun yang lalu? Tidak seperti itu juga. Kejadiannya seperti apa contohnya? Ya, teman-teman tahulah ya. Kejadian Islam Nusantara itu konsepnya seperti itu misalkan. Praktek-praktek agama yang memang dibudaya sebagaimana budaya Indonesia gitu loh. Nah, kita harus memahami, jadi gini, Islam Indonesia itu adalah corak Islam yang khas daripada yang berbeda dengan agama-agama lain. Bukan agama, maksudnya dengan budaya Islam di negara lain, maksud saya itu. Contoh gini, teman-teman menggunakan kerudung, itu bagian yang model seperti adalah bagian dari bagaimana orang Indonesia menggunakan kerudung. Substansinya apa? Menutup aurat. Itu adalah wajib bagi seorang perempuan. Substansinya ada, tapi dalam praktek itu menyesuaikan dengan kebiasaan, keadaan sosial, dan budaya masing-masing. Islam Nusantara itu jadi berpikirnya kita lebih objektif ya, proporsional. Jangan terlalu fobia juga dengan istilah Islam Nusantara. Tapi setidaknya itu adalah sebuah tawaran kepada kita supaya kita memahami Islam dengan pendekatan budaya di Indonesia. Kalau kita menggunakan pendekatan budaya Islam di negara lain, itu kecenderungannya pasti berbeda dan dianggapnya di luar mayoritas orang yang sering terlihat. Ya. Nah, tapi budaya ini bukan berarti dilarang. Nah, di sana ada interaksi juga antar budaya.
Coba baju koko seperti gamis, sarung, saya pakai songkok ini nih. Ini kan atribut kita dalam beragama sebenarnya kan. Dan ini budaya kita masing-masing kan. Jangan sampai justru ajaran murni itu, ajaran murninya terkontaminasi oleh budaya. Ya, itu yang harus tahu batasan. Iya, Islam Nusantara. Tapi ada nggak sih budaya-budaya yang membuat Islam itu sendiri ajarannya terkontaminasi atau menjadi kemurniannya oleh budaya-budaya yang mengandung unsur politik. Mungkin demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak atas jawabannya. Teman-teman ya, mohon kondusif terlebih dahulu ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Ridwan Zamroni ya, mau bertanya. Silakan Ridwan. Baik, cek apa terdengar? Ya, sip. Oke, sebelumnya mohon maaf ini untuk off cam karena jaringan. Kalau pertanyaan saya sendiri itu kan misalnya seperti budaya-budaya yang diislamisasikan oleh Islam pada masa wali. Contohnya seperti mungkin tahlilan atau mungkin sekaten dan grebek maulud dan sebagainya. Dan itu sebenarnya kan bukan termasuk dalam syariat Islam, tapi hanya dilakukan sebagai jalan dakwah. Nah, lalu bagaimana misalnya kita mensosialisasikan, misalnya memurnikan agama Islam kembali kepada Islam yang kafah dan sesuai dengan syariat yang tertera dalam Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ridwan ya atas pertanyaannya. Mungkin lebih ke bagaimana cara kita memurnikan ajaran Islam kembali ya, mungkin lebih tepatnya tadi. Mangga Pak Pandu bisa dijawab langsung Pak. Baik. Pertanyaan dari Ridwan tadi. Siapa di Arab itu saya lupa lagi. Muhammad Abduh Rasidido itu termasuk orang yang pembaharu dalam Islam. Tapi Abdul Wahab atau disebut dari alirannya Wahabi itu memberikan sebuah tawaran tentang kembali kepada ajaran Quran dan Sunnah yang murni tanpa ada unsur-unsur budaya yang mempengaruhinya. Bagaimana dengan Indonesia contohnya? Tadi disampaikan ya tentang tahlilan, gerbau suro itu ada bagian dari nilai budaya sebenarnya tidak terlepas dari agama yang sudah datang lebih dulu daripada Islam, benar kan? Nah, maka dengan demikian bagaimana? Saya sempat menawarkan sebuah solusi sebenarnya untuk Islam dan kebangsaan dalam perspektif budaya di Indonesia ini. Bagaimana, perlu nggak sih kita menggunakan suatu istilah Islamisasi budaya? Kira-kira budaya itu bisa diislamkan nggak sih? Atau semua budaya yang ada di negara ini tidak Islam gitu? Kalau disebut semua budaya di dunia ini tidak Islam, maka tidak ada budaya yang Islam kecuali budaya yang turun di mana Islam itu ada. Budaya yang ada di mana Islam itu turun, maksud saya. Kebalik. Benar kan? Coba kalau Islam turun di Indonesia, maka budaya-budaya yang ada di Indonesia itu akan menjadi model untuk budaya cara berislam sedunia. Tapi Islam ini turunnya di budaya Arab. Budaya jahiliyahnya seperti apa? Dari mulai cara berpakaian, cara berpikiran, kebiasaan-kebiasaan orang Arab, Al-Arab, umat Qadimatul Ahd. Jadi umat yang udah dari setiap zamannya, generasinya. Nah, jadi teman-teman sebenarnya begini. Dari setiap budaya itu ada nilai-nilai. Nilai-nilai mana yang mengandung nilai-nilai Islam sehingga itu bisa menjadi sebuah kesolehan sosial. Cara kita dalam berinteraksi manusia dengan manusia, hablum minanas. Bagaimana menjadikan nilai-nilai, bagaimana menjadikan budaya itu di dalamnya mengandung nilai-nilai yang bisa menjadikan sebagai bekal pahala kita untuk nanti. Nah, harus bisa mengkategorisasikan mana budaya yang masih mengandung nilai unsur-unsur syirik untuk Islam dan kebangsaan ini. Itu harus mulai dihindari.
dihindari dan dijelaskan lagi. Tahlilan itu produk syariat atau budaya? Budaya. Betul kan? Tapi di dalamnya ada nilai-nilai Islam nggak? Pasti ada. Khilafah, mendirikan sistem khilafah. Bagian dari Islam bukan? Bagian dari Islam. Hadisnya jelas. Nah, tapi kenapa Pak kok masih belum ditegakkan khilafah syariat Islam ini di negara ini? Tegakkan dulu dalam hati kita. Dalam setiap orang Islam. Maka nanti akan tegak dengan sendirinya. Jangan khawatir, itu sudah janji Allah. Janji Rasulnya. Nah, kita sekarang tinggal bagaimana kita cara berpancasila. Yang di dalamnya ada nilai-nilai Islam. Nah, di sanalah syiar dakwah Islam dalam Pancasila itu sebenarnya tersirat. Iya kan? Kalau disebut syiar pertama, surat Al-Ikhlas jelas misalkan disebutkan dulu. Bagaimana dengan orang-orang lain yang bukan muslim? Tapi setidaknya ketuhanan yang Maha Esa itu berarti negara ini mengakui adanya Tuhan. Otomatis semua warga negara mau tidak mau harus beragama. Karena bagaimana meyakini dari Tuhan tanpa adanya beragama? Bagi orang yang tidak beragama dan tidak bertuhan tidak diakui di negara ini. Wah, itu udah aspek religiusnya sudah muncul di situ. Bahkan banyak agama di negara kita yang diakui dilindungi oleh undang-undang. Ya, mungkin demikian. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Pandu atas jawabannya. Mungkin berhubung waktu kita terbatas ya teman-teman, kita buka lagi satu pertanyaan terakhir ya. Kalau tadi sudah, mohon maaf untuk teman-teman yang tidak sempat diajukan pertanyaannya pada hari ini, semoga nanti di lain waktu kita bisa diskusi lebih atau di pekanan berikutnya mungkin ya. Tadi dari 3 pertanyaan udah dari jurusan yang sama yang cukup semangat ya, saya lihat antusias dari teman-teman bahasa dan sastra Indonesia ya, luar biasa. Mungkin untuk pertanyaan terakhir kita beri kesempatan pada jurusan lain untuk bertanya. Tadi ada Sutikno ya dari matematika. Silakan Sutikno menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Kang atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Sutikno dari Prodi Matematika D. Izin bertanya. Di Indonesia ini kan menerapkan banyak mazhab ya dan pemahaman keislaman di mana seharusnya itu akan membuat bangsa ini semakin bijak gitu. Namun malah menjadi masalah sosial tersendiri seperti konflik antar sesama muslim maupun dengan non-muslim. Banyak oknum muslim yang malah menyulut permasalahan. Padahal masalah itu adalah masalah praktik keagamaan, bukan masalah substansi isi dari praktik tersebut. Yang dipermasalahkan adalah cara prakteknya gitu. Sebenarnya apa yang salah di Indonesia ini menurut Bapak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Sutikno atas pertanyaannya. Berarti minta pandangan juga ya dari Pak Pandu mengenai praktik seperti ini. Terima kasih Saudara Sutikno ya. Apa yang salah? Tidak ada yang salah sebenarnya. Yang salahnya oknum aja. Tadi kan Sutikno mengatakan ada oknum ya. Nah, yang dipermasalahkan adalah masalah furu'iyah. Furu'iyah dalam ritual atau cabang. Dalam agama kita ada asun, ada far'un. Asun itu yang substansi, yang far'un itu cabang. Nah, sebenarnya itu tidak usah dipermasalahkan. Karena bukan konteks substansi ya. Tapi penting. Karena untuk mencapai substansi tanpa tadi itu tidak mungkin, ya kan? Substansinya itu sholat wajib. Tanpa menggunakan mazhab fikih dalam praktek sholat tidak mungkin kita tahu tentang bagaimana itu sholat. Ya, jadi ada keterkaitan antara substansi dengan cabang atau primer sekunder lah, ada kaitannya itu. Yang salah itu di mana? Pemahaman, pengetahuan, dan rasa menghargai terhadap perbedaan. Teman-teman kadang-kadang gini, ketika orang menjudge kamu salah aku benar, itu sebenarnya yang mengatakan aku benar dan kamu salah itu secara tidak langsung keterbatasan pengetahuan dan pemahaman dia. Kalau dibahas lagi di sumber lain itu ada, cuman dia belum sampai ke arah sana. Nah, jangan sampai merasa truth claim, merasa menjudgment dirinya paling benar dengan ajaran praktek ritual yang dia jalani.
Loh, luar biasa loh. Banyak banget kita tuh tinggal memilih mau pakai yang mana. Bener kan? Dengan banyaknya perbedaan itu tinggal milih. Yang kedua, setelah memilih harus tahu landasannya apa. Jangan cuma muqallid tapi harus mutabi. Jangan cuma ikut-ikutan doang, tapi harus tahu landasannya, dasarnya apa. Kenapa saya ritual praktik kok kayak gini sih? Yang selanjutnya, tidak hanya tahu dalilnya tapi pilih yang mudah menurut kita masing-masing. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum usra. Jangan yang sulit-sulit. Kok kamu pilih itu, aku ikut-ikutan Kok ikut-ikutan? Ya wis bapakku gini, jadi ikut-ikutan. Misalnya Mas Sutikno ikut-ikutan tuh. Misalkan. Sekarang sudah tahu landasan dalilnya apa. Kok aku susah yang ngerjain ritual kayak gini? Cari yang mudah. Islam tuh ingin memberikan kemudahan dari banyaknya mazahib-mazahib. Indonesia itu kental banget dalam perspektif itu loh. Bener ya? Ada ormas yang mewadahi dari untuk mazhab itu. Coba lihat. Kita tinggal milih yang mana. Tapi yang terakhir nih, harus konsisten. Ketika mengerjakan suatu praktek substansi, mazhab yang digunakannya harus konsisten. Kenapa harus konsisten? Kalau tidak konsisten nanti kita berbeda dengan mazhab yang lain kan? Nah, di situ pemahaman di sini. Pemahamannya harus konsisten, harus ihdinas siratal mustaqim. Dan yang lainnya juga. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah, mungkin ya oknum-oknum tersebut tersulut emosinya, pengetahuan pemahamannya masih belum mencari sumber referensi lain, sehingga muncul egosentris, merasa dia paling benar, dia paling tahu. Nah, jadi kita bisa memahamkan itu melalui edukasi ya. Kita edukasi mereka dengan hal-hal yang sifatnya yang dikedepankan adalah masalah akhlak, saling menghargai dulu, bukan masalah merasa paling benar. Di masyarakat kita kan mungkin masih sensitif hal seperti itu ya. Baik. Begitu Sutikno, itu menjadi tugas Sutikno ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini ya. Sutikno ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Pandu atas jawabannya. Dengan berakhirnya pertanyaan terakhir tadi, teman-teman, maka berakhirlah sesi diskusi kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan, apa yang kita kembangkan dan diskusikan bersama tadi menjadi sebuah pembelajaran dan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kita dalam pemahaman mengenai Islam dan kebangsaan tentunya. Gitu ya, teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada Pak Pandu yang sewa atas waktunya. Dari materian ini mungkin Rizky akan menyampaikan beberapa kesimpulan ya teman-teman dari materi Islam dan kebangsaan ini. Tentu yang kita ketahui paham kebangsaan ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam gitu. Ini juga sangat berkaitan dengan falsafah negara yang kita anut pada saat ini. Maka dari itu tidak salah teman-teman kita bangga mencintai dan membela untuk memiliki rasa patriot terhadap negara kita gitu ya. Internalisasi nilai-nilai keislaman dalam kebijakan negara itu sudah terlihat jelas gitu ya, di mana tadi nilai uluhiyahnya di sila pertama ya, nilai insaniyah, ukhuwah dan muzakarah serta ada banyak relasi yang mestinya bisa kita kaitkan dalam hubungan berislam dan bernegara. Dan yang terakhir tentunya yang dikehendaki Islam itu adalah bukan persatuan ya, persatuan teman-teman, bukan penyatuan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan teman-teman atas keberlangsungan pekanan hari ini. Mari sama-sama kita tutup pertemuan hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari teman-teman peserta yang luar biasa. Semoga di pertemuan selanjutnya teman-teman bisa lebih aktif lagi ya. Di sini ada berbagai jurusan, mungkin bisa dikembangkan lagi keaktifannya ya dari berbagai jurusan. Dan terima kasih kembali kepada Pak Pandu yang sewu. Semoga sehat-sehat terus Pak dan ilmu yang disampaikan jadi ilmu jariah bagi kita bersama. Amin.